Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Renungan harian pada hari ini, 22 April 2021, diambil dari Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersuka cita karena kita diingatkan bahwa firman Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan setiap orang-orang yang dikasihinya, bagi seluruh ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita boleh melihat cerita penciptaan dalam Kejadian, kita membaca di sana bahwa Allah mencipta segala sesuatunya dengan firman. Allah mencipta langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang, seluruh binatang-binatang yang ada di darat, bahkan di udara. Tuhan ciptakan begitu indah dan rupa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah syukur kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita juga manusia diciptakannya dengan memberikan akal pikiran yang baik dan sehat. Kita adalah alat Tuhan untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang diciptakan Tuhan yang baik adanya itu pada akhirnya juga akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Matahari, bulan dan bintang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga kita sebagai manusia ciptaannya pada akhirnya akan berakhir dari dunia ini. Semuanya akan sirna. Itu sebabnya dalam nas kita ini Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari memberikan peringatan tentang kedatangan anak manusia, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya kelak yang tidak tahu kapanpun itu kedatangannya. Tetapi ia berkata bahwa ada tanda-tandanya yang terjadi di matahari, di bulan dan bintang. Bahkan dikatakan saudara-saudari bahwa bumi bangsa-bangsa akan takut. Lalu dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang terjadi menimpa bumi ini. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara atau pohon apa saja, di mana pohon itu akan bertumbuh, bertunas, berbuah, dan begitu seterusnya. Jika kita boleh melihat itu dan kita tahu musim berganti, maka tanda-tanda yang diberikan oleh Allah juga itu menjadi tanda akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, yang akan datang suatu saat kelak yang tidak seorang pun akan tahu. Tetapi firman Tuhan berkata, bila semuanya itu akan sampai pada waktunya dan semuanya akan sirna di tengah-tengah dunia ini, hanya satu yang tidak berlalu dan tidak berakhir, yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak berakhir. Saudara-saudara, mari cintai firman Tuhan. Khotbah yang kita dengarkan setiap hari Minggu, renungan harian setiap hari itu adalah firman Tuhan yang meneguhkan hati kita. Firman Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Bahkan perkataan Kristus juga di dalam nas ini yang mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bukanlah ramalan-ramalan belaka, tapi ketika Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Jika perkataan Tuhan dinyatakan, maka yang diperkatakannya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka selama masih hari siang, selama masih ada waktu, Bapak, Ibu, mari pakai waktu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ketika kita menghargai waktu, ketika kita hidup dengan adil dan jujur, ketika kita mencintai alam ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Bila semuanya akan berakhir, tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan berakhir, maka jangan abaikan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan bergema di dalam hatimu, di tengah keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam aktivitasmu, apapun yang kau lakukan. Biarlah firman Tuhan terus menaungi hati dan pikiranmu, sebab perkataannya, sebab firman-Nya tidak akan berlalu, firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengingatkan kami bila semua ciptaanmu akan sirna dan berlalu, tetapi perkataan dan firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kami memakai waktu kesempatan yang baik ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan
hidup di dalam firman-Mu, sebab pada waktunya Engkau akan datang untuk kedua kalinya, maka kami akan hidup untuk cinta terhadap firman Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu untuk selama-lamanya, seturut dengan waktu pemberian Tuhan untuk kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.